Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa dalam taklim atau dirosah al-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini seri yang ketiga. Ini serial ini perihal bab atau kitab al-ilm, kitabul ilmi. Setelah kami beri muqaddimah pengantar dua serial, dan di situ ayat-ayat Al-Quran yang tercantum memang ada di muqaddimah, menjadi motivasi kita, dorongan kita, niat kita bagaimana kita berilmu, umat Islam berilmu, pengetahuan seluas-luasnya. Alama adamal asma'a kullaha. Juga isyarat doa iktidal itu mil as-samawati wa mil al-ardi, ataupun dibaca mil'u. Perhatikan butir-butir isi langit dan bumi dan isi yang akan datang dari forecasting mil amasyikta min syai'im ba'du. Di wawasan umat Islam yang harus kita latih adalah wawasan yang ada sekarang juga wa mil amasyikta min syai'im ba'du. Okelah, kita mulai baca hadisnya. Kitabul ilmi. Di halamannya berbeda-beda, terbitannya berbeda-beda. Halaman 504, 505. Ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latihan ya, harokatnya yang lengkap. Sholla, jadi arahnya lebih banyak ke A, bukan solo itu. Jadi lam dibaca ha, a, sholla, kecuali kalau Allah lam tafkhim lam jalalah itu Allah. Kalau yang lain tentu saja lebih cocok bacanya cenderungnya fathah, sallallahu alaihi wasallam. Jangan wasallam, nanti harokatnya biasanya ditulis disukun. Latihan wasallam. Sebagaimana qul huwallahu, cenderungnya ke a, jangan qul huwallahu, wallahu itu wa, wawiwu wa. Ini itu segi bacaan, latihan kita semampu mungkin, sefasih mungkin ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini, muttafaqun alaihi. Biasanya belakangnya juga dirinci rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Nah, bacanya latihan harokatnya penuh ya, sambil memantapkan nahwu shorof kita. Hadis di riwayat Muawiyah radhiyallahu, nerjemah radhiyah itu jangan radhiyahnya dulu, fa'ilnya dulu, Allahnya di Allah meridhoi terhadapnya, baginya. Jadi kalau macam doroba zaidun bukan doroba mukul zaid, jadi zaidun memukul. Kalau radhiyallahu anhu, jadi Allah memberi ridho untuknya. Qala, dia meriwayatkan qala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemah ini juga begitu, coba. Sallallahu dari kata Allahnya, Allah memberikan kesejahteraan. Sallallahu. Nah ya, Allahu sallallahu alaihi, pada beliau Nabi wasallama dan menyelamatkannya. Nah, itu. Nah, ini terjemah sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang agak kacau ya. Ini saya ulang kembali nanti. May yuridillahu, ini asal kata yuridu, ini pembahasan nahwu. Huruf ini fi'il mudhari ada man syarat itu dari yuridu, dari may yuridi itu nanti di ejaan iklan nahwu shorof ya. Khairon yufaqihu, ini juga begitu, kok buat gak yufaqihuhu. Nah ini hunya di fitini ini di faqiha yafqahu, faham, wazan, fa'ala. Jadi faqha
yufaqihu itu. Lah karena dijawab syarat dari yufaqihu fitini ini. Ini tadi saya uraikan satu persatu soal sholawat Nabi. Insya Allah saya sedikit nanti soal Raudhiyah juga ya. Mayuridi siapa aja yang Allah menghendakinya mendapatkan kebajikan, yufaqihu ini jawabannya tentu Allah memberikan pemahaman pada orang tersebut fiddin perihal din agama. Ad-din di sini al-Islam nanti kaitannya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Barat nanti religion atau bahasa Sanskerta Hindu kuno kita agama nanti mutlafaqun alaihi. Hadis ini disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi rawahul Bukhari. Ini terjemahnya juga begitu. Bukhari meriwayatkannya. Nanti kalau rawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Di fa'ilnya dulu yang disebut ya kalau tersebutkan. Nah kalau enggak nanti ya kebalik-balik maknanya, itu namanya tata bahasa. Nah usahrob itu. Sekarang kita cermati satu persatu nih. Kok Raudhiyah ini? Nah, di para sahabat mendapat gelar Raudhiyah itu dasarnya surat At-Taubah ayat 100. Coba nanti dibuka. Maka saya rekaman hanya sebentar-sebentar sampai 10 menit. Anda masih banyak pekerjaan. Setelah ini buka ayat At-Taubah ayat 100 itu. Itu tadi as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lah itu di situ dasar nyebut sahabat ada radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka di sana itu. Dan seterusnya kapan kami uraikan ya, At-Taubah ayat 100 minal muhajirin wal ansar. Kalau sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ahzab 57 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menjadi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kawan-kawan kami sampaikan tentang masalah wujud sholawat yang kita wujudkan Nabi. Ya apa artinya Nabi kita selamat dari ajaran dan umatnya sengsara. Jadi amalan sholawat justru disinilah dibalik amanah ini yang ingin kita resapi bersama. Selamatkan Islam dan ajarannya. Dan ini umatnya ini. Ini umati itu pesan Nabi kayak begitu. Umatku selamatkan. Man yuridillah ini. Sekarang faqih ya kau kena kata faqih nanti. Kata faqih di Al-Quran ada berbagai macam makna ya. Faqih ya kau nanti. Nanti makna di usul faqih kalau yang masyhur nanti ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Sab'ah ada hukum-hukum syariat yang perlu dimengerti itu faqihah bidzonni. Faham bermakna dzonni nanti dalam usul fiqh Anda bisa belajar ini. Fiqhul nanti dalam zaman Imam Maliki dulu ada kitab dua fiqh namanya. Al-Fiqhul Akbaru, kalau Akbaru itu nanti kitab perihal ketauhidan al-iman. Kalau Al-Fiqhul Al-Adna nanti fiqh syariah amalan tatbiqiyah sehari-hari. Itu selintas kami ingatkan ini. Insya Allah sudah sampai Pak panjenengan antum tentang hal itu ya. Itu yufaqihu faqihah. Nanti kata-kata fikih di Al-Quranul Karim, kata-kata fikih itu berbagai macam makna. Ini fikih kadung ditulis di Indonesia pakai kaf ya, fikih gitu ya, fikih itu. Fikih. Fiqhun, faqihah yafqahu. Fiqhu. Nanti kalau faqaha yufaqihu difahamkan betul oleh Allah dengan rincian-rinciannya. Pokoknya mendalami ilmu menjadi alamah alim.
Nah sekarang soal fikih maknanya itu aslinya itu apa, antara lain kalau ya ini misalnya fiqhuddin, jadi yufaqihu fiddin itu surat At-Taubah ayat 122 loh. Jadi kalau lah dia firu kafaran minhu yufaqihu fiddin itu. Sekelompok manusia ada yang menjadi prajurit kita umat Islam, ada yang menjadi mendalami agama. Jadi menjalani agama itu sebagaimana juga menjadi prajurit dan sebagainya ada fardu kifayah. Nanti soal fardu kifayah ingin kami tawarkan sedikit. Kifayah itu cukup dan mencakupi. Ibaratnya main bola 11 orang cukup jumlahnya, tapi nggak mencakupi keahliannya. Jadi bukan sekedar jumlahnya cukup, tapi mencakupi enggak. Macam orang makan asal kenyang, asal warid ya warid, tapi mencukupi enggak dan mencakupi berbagai macam kebutuhan tubuh kita ini. Nanti fikih juga mengandung pengertian perihal pembicaraan ini. Misalnya di surat Toha, memahami qaul atau pembicaraan itu kan doa yafqahu qauli kan, yang Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mudah-mudahan orang pada faham pada ucapan saya. Yafqahu al-qaul, tadi pembicaraan, ceramah, ungkapan tertulis maupun lesan. Memahami ini juga suatu namanya fikih ya. Di fikih tata bahasa. Fikih juga mengandung memahami bahasa. Dan kemudian ada lagi memahami tentang peristiwa-peristiwa. Surah Al-An'am 65 itu. Yani tentang yafqahun, tentang masalah ciptaan, embriologi dalam diri manusia, juga masalah bencana, proses dan sebagainya, itu konflik sosial itu. Nanti bisa dilihat di surat 65, surat Al-An'am 65. Nanti jadi kalau lewat YouTube ini nggak sampai saya rincikan, nanti memerlukan waktu yang panjang, paketnya tak lupa berapa, paling lama 15 menit ya. Tapi ini nanti bisa juga ya, aku juga memahami berbagai macam hal. Ada 20 kali kata fikih dia. Maaf kalau keadaan flu ini udah hidung tua, nampaknya hidungnya yang tua. Umur 76 tahun saya alhamdulillah diberi kesehatan, kekuatan ini sih bisa mengajar. Semoga masih layak saya memberikan pelajaran, apa khutbah, apa ceramah, apa ini. Itu sebagian saya sampaikan perihal masalah makna fikih ini. Din nanti kalau orang barat yang berkenal religion lebih banyak agama kaitannya dengan masalah kepercayaan dan kaitannya dengan hal yang ritual, kegaiban, kaitannya dengan kegaiban. Nah sekarang kalau pakai agama, pakai bahasa lain, katanya tidak, game, permainan kacau. Tidak kacau, tidak kacau permainnya, tidak kacau aturannya, kehidupannya di agama, game katanya. Macam katanya atom gitu, kalau tidak atom bagi nggak bisa dibagi katanya. Agama, nah ini orang Jawa mengatakan ugeman, ini harus dipakai betul. Nah sekarang kalau bahasa Melayu ugame, nah ini ugame. Kalau ugeman juga artinya maknanya ada pakaian, kudu diagemi, kudu diagem, dipakai dengan baik. Din itu agama gitu. Nah orang pemuda Buddha gitu katanya. Juga mengandung pengertian jadi gaman, ini bahayanya dari alat. Nanti kalau salah menggunakan kata agama jadi gaman, senjata perang atas nama agama misalnya, itu nanti terkena menjadi permasalahan yang serius. Nanti ada perang sabil kalau orang Islam, kalau orang mereka perang salib. Jadi agama menjadi gaman.
Nanti harus diatur oleh para ulama kalau akan terjadi demikian. Dia asal agama, ayo nanti dulu. Jangan-jangan nanti istaghwadha alaihimus syaitan, ditunggangi setan. Ini. Begitulah sebentar kami kenalkan kata din, nanti agama yang full, baik agama syariah, akidah, ubudiyah, muamalat, pergaulan, semesta. Tadi sudah kali gambarkan wawasan ilmu pengetahuan Islam. Begitu luasnya dan tanggung jawabnya. Ini hadis yang pertama, insya Allah besok atau nanti kita teruskan. Semoga HP tidak lelah ya, seperti HP saya baru error sedikit kemarin, tadi kacau baru Allah. Razaqani wa razaqakumullahu fahman sahihan imanan sadiqan wa ja'alani wa ja'alakum minal mujahidin al mustahidin al mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.